Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kota Kediri telah berupaya semaksimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Kediri, di mana anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat Kota Kediri. Untuk itu, pembangunan di Kota Kediri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan yang maksimal. Saat ini pemerintah Kota Kediri berupaya semaksimal mungkin menggunakan APBD Kota Kediri ini untuk diturunkan semuanya ke masyarakat. Kita berupaya semaksimal mungkin, porsinya jauh lebih besar saat ini. Karena kita beranggapan bahwa jika APBD ini diturunkan kepada masyarakat, maka daya saing masyarakat, daya beli masyarakat, potensi ekonomi di masyarakat akan semakin besar dampaknya juga. Alhamdulillah, data-data yang kita himpun bersama dengan Bank Indonesia dan statistik menunjukkan bahwa data-data tersebut sangat luar biasa, naik. Datanya bagus. Yang biasanya kita di tahun 2009 sampai 2014 ini turun terus, bahkan sebelum 2009, 2008, 2007 itu statistiknya menunjukkan bahwa turun perekonomian. Saat ini perekonomian mulai menanjak. Artinya adalah program-program yang dilakukan oleh pemerintah, oleh swasta, ini direspon bagus juga oleh masyarakat yang ada di Kediri maupun di sekitar Kota Kediri. Bapak Ibu mungkin bisa persani banyak acara dan segala macam, ternyata ini mendongkrak perekonomian kita. Secara data, kita nggak menghimpun datanya, tapi yang menghimpun data itu statistik kita. Jadi kalau PDRB kita di tahun 2014, 15, 16 yang non industri tembakau naik, non industri, jadi PDRB tanpa cukainya naik. Nah, saya berharap kita pada semangat yang sama untuk menggerakkan potensi-potensi ekonomi lokal kita, supaya Bapak Ibu, supaya perekonomian di Kota Kediri terus bergerak. Dan yang mengambil sisi positifnya adalah warga Kota Kediri juga. Ya, kita lagi diskusi juga dengan provinsi dan kita menggodok lagi, ya masih kita pertimbangkan bagaimana supaya masyarakat Kota Kediri ini nanti sekolahnya tidak mahal gitu. Biar nanti APBD yang memberikan, tapi masih kita lihat boleh atau enggaknya. Nanti SPP-nya berapa sih? Ya kan belum kita bahas. Ini sedang kita bahas. Belum ada finalnya. Masalah keputusannya nanti bagaimana kan nanti kita lihat. Tapi yang jelas sekarang masyarakat lagi ya mayoritas menyatakan berat membayar SPP yang sebegitu besar ya. Tapi nggak perlu khawatir karena memang ini adalah amanat dari undang-undang gitu yang membuat hal ini terjadi, sehingga kita sekarang tidak memiliki SMA maupun SMA, tapi nanti percayalah bahwa insya Allah Kota Kediri akan berbuat sesuatu kepada siswa yang ada di Kota Kediri, siswa yang asli dari Kediri. Terkait dengan usulan-usulan, makanya ini nanti akan bisa ada didampingi di Musrenbang, ini ada didamping dari masing-masing SKPD Pak. Ya nanti kita juga akan harus menyesuaikan dengan RPJMD. Kita masukkan realnya itu masuk rel yang sebelah mana. Nah itu nanti kita lihat dari RPJMD. Kemudian ini sudah dipilah usulan-usulan Prodamas maupun usulan-usulan Musrenbang, ini kita sudah pilih mana yang harus masuk yang bisa diatasi lewat Prodamas, mana harus diselesaikan lewat Musrenbang ini, karena harapannya dari Musrenbang semuanya ini intinya muaranya semuanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam arti bahwasanya apa yang dilaksanakan, yang diusulkan adalah untuk mengurangi
menguraikan berbagai permasalahan yang ada di kota Kediri, termasuk juga sekaligus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kota Kediri. Peningkatan pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur fisik, prasarana sosial, dan ekonomi masyarakat. Nanti di setiap RW sekarang sedang berproses ada koperasi RW. Setiap RW harus ada koperasinya, Bapak Ibu. Kalau kita mau tidak terjerat oleh bank detail dan rentenir, maka kita harus memperkuat koperasi kita yang ada di RW. Sekarang ini GOP1 berjalan dan menunjukkan positif. Lalu RW-RW yang sudah berjalan juga menunjukkan grafik yang sangat bagus sekali. Bahkan ini ya, sisa hasil usahanya bisa untuk piknik bersama-sama di kampung-kampung itu. Nah, saya berharap di setiap RW harus ada koperasinya. Lalu nanti kube-kube kelompok usaha bersama yang ada di setiap RT pinjem duitnya ke situ, sehingga nanti kuat lagi, Bapak Ibu. Kita sudah siapkan tempat-tempatnya, kita sudah siapkan mekanismenya, tinggal Bapak Ibu nanti mendorong dan menjalankan. Jadi yang diusulkan itu Bapak Ibu jangan hanya bangunan, tapi sumber daya manusia kita harus kita perkuat juga. Kalau hanya bangunan saja itu benda mati, Bapak Ibu, hanya sekedar fasilitas saja. Tapi kalau kita punya sumber daya manusia yang kuat, maka insya Allah sumber daya manusia yang kuat, sumber daya ekonomi kuat, sumber daya pendidikannya juga bagus, itu akan lebih baik dan sempurna lagi. Musrenbang ini kan di kecamatan kota ini kan dilakukan setelah di kelurahan-kelurahan. Jadi ini nanti delegasi-delegasi kelurahan akan menyampaikan kepada SKPD supaya nanti diaktualisasi dalam bentuk bisa kegiatan, bisa bangunan secara fisik dan seperti itu. Tapi yang saya titik beratkan, jangan hanya mengusulkan tentang pembangunan saja secara fisik, tapi kita juga harus berpikir bagaimana sumber daya manusia kita jauh lebih unggul dan lebih bagus lagi. Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar dengan didampingi Asisten Sekkota Mandung Sulaksono, Asisten Administrasi Umum Maria Karangora dan Camat Kota Heri Purnomo secara resmi membuka musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Kota tahun 2017, di mana pembukaan ditandai dengan pemukulan gong. Dari masyarakat ini betul-betul kondisi real yang ada di lapangan yang harus segera diselesaikan, dan ini bukan merupakan sesuatu hal yang sifatnya seremonial ya. Jadi tidak hanya sebatas seremonial saja mengumpulkan kewajiban, tetapi harapan kami nanti dari masing-masing satker ataupun dinas terkait nanti betul-betul bisa membantu dan memenuhkan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Kota.
Melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Kota tahun 2017 ini, diharapkan usulan-usulan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga pembangunan nanti mampu tepat sasaran dan bisa dirasakan semua pihak. Kita ingin menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi permasalahan yang sering timbul ini apa, lalu diajukan, lalu kalah dengan program prioritas dan segala macam ini bisa diselesaikan dan diuraikan di dalam Musrenbang ini. Sehingga ke depan PR dari pemerintah Kota Kediri ini akan semakin terkikis habis. Lalu kita bisa menata jauh lebih baik lagi. Kita bisa menjadikan Kota Kediri lebih homey lagi, lebih nyaman lagi. Ya pemirsa, seperti itulah tadi berlangsungnya kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kecamatan Kota tahun 2017 yang dilaksanakan di Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, Kota Kediri. Semoga dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, usulan-usulan dari warga dapat segera terrealisasi. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.